Pertanyaan pertama, ada seorang wanita yang sudah menikah selama 16 tahun. Pada 10 tahun menikahnya, seorang wanita ini selalu dipaksa suaminya untuk berjima di siang hari bulan Ramadan. Mungkin setiap bulannya sekitar 5 kali. Nah, pada saat ini Ustaz, seorang wanita ini sudah dicerai oleh suaminya. Suaminya adalah seorang pelayan, jadi jarang bertemu dengan istrinya. Kemudian, apa yang harus diperbuat oleh seorang istri? Terima kasih. Subhanallah jamaah. Kita harus tahu bahwasanya yang paling berhak mendapatkan kepatuhan kita, yang paling berhak mendapatkan loyalitas kita adalah yang menciptakan kita, yang memberikan kedua mata kepada kita, memberikan kedua tangan kepada kita, memberikan kedua kaki kepada kita, memberikan wajah, telinga dan semua kepada kita. Itu yang paling berhak mendapatkan kepatuhan kita. Sehingga seorang muslim tatkala dipaksa untuk berbuat dosa oleh suaminya, oleh pemimpinnya, oleh orang tuanya, siapa yang seharusnya lebih dia taati? Allah Jalla Jalaluhu. Tuh suami cuma ngasih makan, nggak dikasih makan suami tetap dia bisa bekerja cari makan. Sekarang pun terbukti dia diceraikan. Terus kenapa selama ini dia menuruti suaminya? Kemana dia selama ini? Kenapa setelah diceraikan dia mencari Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemana Allah tatkala itu? Maka ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan perempuan ini sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang bertobat, Allah akan menerima taubatnya. Tapi sekali lagi, kalau kita dihadapkan kepada dua permasalahan, antara Allah yang menciptakan kita dengan nafsu kita, dengan keinginan kita, maka siapa yang harus lebih ditaati? Allah Jalla Jalaluhu. Walaupun dipotong-potong tangan kita, tubuh kita, tetap Allah yang harus kita taati. Terus bagaimana perempuan ini? Kalau tadi dia dikatakan dia dipaksa ya oleh suaminya, maka nggak ada dosa buat dia. Dan dia tidak wajib menggantikan puasa. Kalau benar dia dipaksa, karena kalau memang ada suami-suami yang syaitan, yang syayatinul ins, setan-setan manusia, kalau dia terpaksa, maka nggak ada dosa bagi dia. Dan dia tidak batal puasanya ketika itu. Tapi kalau ketika dia dipaksa kemudian dia lanjutkan, ya maka dia memiliki kewajiban untuk menggantikan puasanya. Bagaimana? Apakah dia wajib menggantikan yang 3 kafarat tadi itu? Bayangkan 10 tahun jamaah. Dia bisa bertahan dengan manusia seperti itu. Karena mungkin belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang jelas kondisi dia sekarang, kalau dia memang dipaksa, nggak ada apa-apa buat dia. Ya dia banyak bertobat, banyak beristighfar, banyak kembali kepada Allah. Tapi kalau dia ada hari-hari yang dia juga mau sama suaminya, maka tatkala itu dia wajib menggantikannya dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu dia kasih makan dengan setiap hari yang dia tinggalkan itu. Dengan apa? Dengan membayar kafarah, memberi makan 60 fakir miskin, tiap satu orang miskin 1 mud. 1 mud itu kira-kira ya 6 sampai 7 kilo setengah gram. 6 on ya, 6 sampai 7,5 on makanan itu ya. Kalau dia nggak mampu, ya sudah, gugur kewajiban atas dia itu. Namun saya harapkan ya untuk banyak-banyak beristighfar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang mau menikah, hati-hati. Hati-hati ya. Jadi saya tidak melihat para pelayar ini nggak benar. Tapi almar'u ala dini khalili. Orang itu ikut agamanya teman baiknya dia. Di pelayaran itu jemaah, teman baiknya itu apa? Minuman keras. Mereka itu di pelayaran, naudzubillah min dzalik. Karena mereka di sana berbulan-bulan, nanti ketika merapat ke tempat kemaksiatan, enggak semua ya, tapi rata-rata seperti itu. Itu cerita para pelayar yang sudah tobat sama saya, ceritanya seperti itu. Maka hati-hati kalau mengawinkan anaknya, jangan sama pelayar, kecuali agama dan akhlaknya baik. Kan kadang-kadang orang tua melihat fulusnya nih, masya Allah, pelayar ini fulusnya masya Allah, jangan ditanya. Betul, pelayaran itu uangnya gede. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan pertanyaan kedua dari seorang ikhwan,
saya mempunyai usaha kue. Ketika di 10 hari terakhir bulan Ramadan, mana yang lebih diutamakan? Membantu ibu ataukah beriktikaf? Dan apa boleh ketika iktikaf membawa HP? Masya Allah. Nah, sekarang ada dua hal, iktikaf dan berbakti sama orang tuanya. Mana yang lebih utama? Berbakti sama orang tuanya. Berbakti sama orang tuanya. Kalau memang orang tuanya nyuruh membantu dia, jangan iktikaf. Karena perintah kedua setelah tauhid adalah berbakti kepada orang tua kita. Apalagi cuma iktikaf yang sunnah, maka nggak apa-apa kalau tinggalkan untuk sesuatu yang wajib, bantu ibu. Tapi dalam waktu membantu itu usahakan lisanmu jangan pernah kering dari zikrullah tabaraka ta'ala. Mungkin masukkan kue ya. Bayangkan kalau antum disuruh masukkan kue ke tempat, ke toples ya, jumlah kuenya itu 1000. Dan dengan setiap kue yang antum masukkan, antum bersalawat, Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Tapi hati-hati, jangan sampai masuk ke sana. Ludahnya itu Allahumma salli ala Muhammad. Ya kita mungkin. Baik. Kemudian mana yang, apa boleh orang iktikaf bawa HP? Bawa HP nggak apa-apa. Kalau tujuannya benar. Maksudnya tadi bawa HP itu takut ada apa-apa di keluarganya ya. Takut ada hal yang menyiksa di keluarganya. Bukan bawa HP lihat berita Facebook, Masya Allah. Memang di masjid, tapi semua berita yang terjadi tahu dia. Apa gunanya? Karena orang yang iktikaf ini disebutkan bahwasanya itu habsul badan fil masjid. Dia memenjarakan badannya di masjid itu dan memenjarakan jiwanya dari dunia. Jadi dia benar-benar fokus kepada pencipta dia, Allah Subhanahu wa taala. Hakadha wallahu a'lam. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya dari akhwat Ustaz. Ustaz tolong jelaskan, kenapa di bulan Ramadan masih saja ada yang berbuat maksiat, sedangkan jin, syaitan sudah dibelenggu saat Ramadan? Masya Allah. Baik, Anda mau kasih contoh supaya kita bisa membayangkan gimana sih kalau ada si A ini orang baik gitu kan, diganggu sama si B, diganggu terus sama si B selama setahun diganggu, akhirnya jadi nggak bener. Ketika si B mati, apa si A jadi bener? Nggak ada yang ganggu nih, si B udah nggak gangguin si A, apa si A jadi bener? Enggak, dia mungkin udah jadi setannya dia. Kan memang ada syayatinul ins wal jin, ada setan-setan dari bangsa jin, dari bangsa manusia. Jadi setan selama 11 bulan godain kita jemaah. Oh, terus godain kita. Dia sebulan istirahat, sudah ente jalan sendiri aja ente. Ana nggak perlu godain ente sudah. Sudah. Dia sudah terbiasa dengan dosa itu. Nafsu dan syahwat dia sudah menggiring dia kepada dosa itu. Nggak perlu bisikan setan, dia pun berbuat dosa. Jadi itu maksudnya setan. Itu pengkondisian, maksudnya kau sudah tidak ada godaan dari luar. Godaan dari dalam dirimu tetap ada di diri kita. Namun tetap kemaksiatan di bulan Ramadan itu berkurang apa bertambah? Berkurang. Masjid lebih penuh apa lebih sepi? Lebih penuh. Tempat kemaksiatan lebih ramai apa lebih sepi? Kafe-kafe ya alhamdulillah pemerintah kita sebagian kafe ditutup ya, seperti itu. Kita melihat Ramadan memang benar-benar pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Setan dibelenggu. Ada yang mengatakan dari sabda Rasul, maradatul jin. Jadi setan-setan yang top-topnya. Kalau anak buahnya tetap jalan gitu kan. Tapi bos-bosnya udah nggak bisa godain. Tapi tetap kita kalau 11 bulan sudah dilatih sama setan berbuat dosa. Udah dilatih ini ke tempat kemaksiatan gitu kan. Terus tiap hari. Bulan Ramadan berhenti setannya. Dia berangkat nggak jemaah? Berangkat. Karena nafsunya sudah terbiasa dengan dosa itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Selanjutnya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kita sering mendapati sebuah pertanyaan mengenai bagaimana orang yang puasa tetapi tidak sholat. Mereka tidak sholat karena asyik tidur. Katanya tidur di bulan puasa itu bernilai ibadah. Tolong Ustaz jelasin mengenai pertanyaan itu dan mengenai tidur dalam bulan puasa itu bernilai ibadah. Syukran. Masya Allah, barakallahu fiik. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan kita sama orang-orang kafir ini di mana? Di salat. Barang siapa meninggalkan salat maka dia telah kafir.
Apa kira-kira orang kalau sudah dihukumin kafir akan diterima amalnya jamaah? Wallahu a'lam. Kalau kita lihat memang ada perbedaan di antara para ulama. Apakah yang meninggalkan sholat itu dibunuh kafir, dibunuh murtad, atau dibunuh sebagai hukuman buat dia? Kalau Al-Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang meninggalkan sholat itu ketika mati, puasa nih tapi nggak sholat. Ketika mati, dia nggak perlu disolatin, nggak perlu dikuburkan di pemakaman orang Islam. Di mana dikuburkan? Di jurang aja. Untuk bikin jurang tempat pembuangan sampah situ, sudah lemparkan ke sana. Bagaimana dia selama ini nggak pernah sholat, masa kita suruh nyolatin dia? Ente sendiri nggak pernah sholat selama hidup, masa kita masyarakat kampung suruh sholatin dia? Ya gimana logikanya, gimana kita suruh nyolatin dia? Maka nggak disolatin. Itu menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu orang yang puasa, insya Allah ada kebaikan di diri manusia ini. Kalau kau meninggalkan makan dan minum, padahal itu nafsu kita, itu insting kita itu mau makan dan minum. Kenapa kau nggak sholat? Cuma 5 menit, silahkan kau habiskan waktumu. Umpamanya sholat itu 5 waktu kali 5 menit, 25 menit. Kau punya waktu 23 jam, silahkanlah yang lainnya. Tapi sholat. Hati-hati masalah sholat ini jamaah. Jadi kalau ada orang puasa, memang ada orang-orang yang puasa dengan harapan diampuni dosanya. Rukun Islam yang kedua itu apa? Sholat, bukan puasa. Hati-hati dengan urusan sholat. Kalau masalah tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, kalau diniatkan ibadah, karena tidur ini termasuk kebiasaan. Makan kita bisa jadi ibadah. Ketika kita makan, ya Allah aku kepingin nanti bisa sholat malam, kasih aku kekuatan ya Allah. Jadi ibadah tuh makan. Tidurnya pun kalau ya Allah aku kepingin tidur sebentar supaya aku bisa sholat malam ya Allah. Bangunkan aku ya Allah jam sekian. Itu jadi ibadah. Tapi kalau tidur hanya untuk tidur supaya nggak kerasa puasanya. Para sahabat Nabi ketika puasa itu perang, bukan tidur. Perang mereka. Subhanallah ya. Bagaimana dengan kondisi sekarang? Dan kita lihat orang Islam ketika puasa seharusnya semakin giat, semakin semangat. Jadi kalau dikatakan tidurnya orang puasa itu ibadah, kalau diniatkan untuk ibadah. Umpamanya tidur habis subuh, ana mau bangun jam 9 lah, ana mau sholat duha terus mau ngaji sampai zuhur. Jadi ibadah tidur dia. Kalau niatnya untuk ibadah. Wallahu a'lam. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana puasanya seorang mukmin di negara yang 5 hari 5 malam cuma siang hari saja? Matahari tidak tenggelam. Negara Norwegia di bulan Juli. Bagaimana sholat dan puasanya? Nah, subhanallah ya. Pertanyaan ini pernah ditanyakan oleh para sahabat ketika turunnya Dajjal, ketika munculnya Dajjal. Satu hari Dajjal itu seperti Yom Kasana. Satu harinya nanti Dajjal datang ke bumi ini atau muncul di bumi ini nanti itu sama dengan setahun. Para sahabat yang ditanyakan apa? Kaifa nusolli ya Rasulullah? Gimana kita sholat wahai Nabi? Yang satu harinya sama dengan setahun. Apa kata Nabi? Qaddiru qadrah. Kalian perkirakan. Alhamdulillah sekarang ada jam. Kita bisa memperkirakan dengan jam itu. Jadi untuk daerah-daerah yang seperti itu, subhanallah. Para sahabat kalau orang sekarang dikatakan seperti itu, satu hari sama dengan setahun, oh nggak masuk akal. Subhanallah. Para sahabat yang langsung ditanya oleh mereka apa? Gimana sholatnya? Mereka percaya ucapan Nabi itu benar. Nggak mungkin Nabi bohong. Ya, Nabi itu nggak berbicara dengan nafsu beliau, sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat cuma bertanya gimana sholatnya kita. Jadi qaddiru qadrah. Diperkirakan. Jadi mereka ikut negara yang paling dekat dengan mereka, ya ikut dengan ukuran mereka. Hadza wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir Ustaz. Di bulan Ramadan ini saya sebagai seorang istri ataupun di luar bulan Ramadan sering keluar malam untuk ngaji atau menuntut ilmu karena suami tidak mengajari. Bagaimana hukumnya Ustaz? Subhanallah. Tugas seorang suami itu bukan hanya memberikan makan kepada istrinya. Yang kita ketahui bahwasanya tugas suami itu memberikan sandang, pangan, papan. Dia mencukupi bukan.
tugas terberat suami itu adalah mendekatkan istrinya kepada penciptanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dan istri kalian dari api neraka. Itu tugas terberat seorang suami. Maka tatkala seorang suami mengatakan qabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, bukan hanya mau ngasih makan istrinya, bukan. Itu pindah tuh, namanya tanggung jawab. Ada serah terima tanggung jawab di situ. Yang awalnya surga dan suami ini, surga dan nerakanya suami ini orang tuanya. Ketika dinikahkan, siapa yang menjadi surga dan nerakanya? Suami. Maka tugas suami adalah berat sekali. Jangan harap suami masuk surga sebelum mempertanggungjawabkan istrinya. Lalu bagaimana suami yang nggak ngerti apa-apa? Ya udahlah, kalau suaminya memang nggak belajar, kasih ruang buat istrinya. Bawa ke pengajian, istriku ikut aku, dengarkan pengajian. Aku nggak bisa ngajarin kau, tapi nanti kalau aku ditanya sama Allah, aku bisa jawab. Aku sudah bawa istriku ke tempat pengajian, ya Allah. Sudah aku bawa, aku nggak punya ilmu. Mudah-mudahan dia dengar dari ustadz itu. Maka tanggung jawab suami sudah selesai. Jadi kalau tadi suaminya tidak mengajarkan, si istri kalau mau keluar tetap harus izin kepada suaminya. Kalau dia keluar malam, dia izin sama suami. Kalau suaminya tidak memberikan izin, jangan keluar. Jangan keluar. Karena sarana menuntut ilmu sekarang tidak harus ke masjid. Bisa sekarang lewat TV, ya. Sudah ada HP. Alhamdulillah, insya Allah bisa. Tapi sekali-kali mohon sama suaminya. Kalau suami tidak mengizinkan, minta, Bang, tolonglah Bang, kepingin aku Bang datang ke masjid ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Lalu Ibnu Jauzi berdoa, Allahumma in adzabtani ghadar. Ya Allah, kalau kau besok mengazab aku, jangan kau kasih tahu orang-orang itu. Li'alla yuqal, agar supaya tidak tersebar pembicaraan azaba man da'a ilaih, azaba man dalla ilaih, supaya orang-orang enggak ngomong